Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-34, ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah, dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba, dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra, dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan, dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu akan padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong tepat menurut rencananya. Jin-jin akan diam di dalamnya, dan para pemuka akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak ketinggalan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya, dan akan tinggal di situ turun-temurun. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kita kembali merenungkan firman Tuhan dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu jangan menolak anugerah Allah. Sekali lagi, jangan menolak anugerah Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kembali kita renungkan bagaimana firman Allah mengingatkan akan orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, supaya mereka boleh bertobat dan memandang kepada kasih karunia Allah. Sebab Allah begitu mengasihi kehidupan kita, Allah begitu mengasihi kita, sehingga Ia terus mengingatkan kita dengan kebenaran firman-Nya, supaya kita tidak masuk ke dalam penghukuman itu, supaya kita luput daripada penderitaan itu, dan kita boleh menikmati kasih karunia Allah. Tuhan berfirman dan menggunakan perseteruan Edom terhadap Israel. Dan firman Allah yang boleh disampaikan adalah suatu akibat yang harus ditanggung oleh semua orang yang telah melawan Allah. Kita perhatikan bahwa dari sejak nenek moyang kita, mulai dari Esau, Edom sudah menunjukkan permusuhan terhadap Yakub dan keturunannya, yaitu Israel. Karena itu Edom di sini mewakili semua bangsa-bangsa yang telah melawan Allah dan yang telah menentang rencana-rencana Allah bagi umatnya. Sehingga dengan tegas firman Allah menyampaikan bahwa hukuman Allah yang dahsyat dan akibatnya akan membuat setiap orang mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Dan jikalau kita membayangkan maksud dari kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, inilah suatu keputusan seperti dari pengadilan. Kalau di tengah-tengah persoalan yang terjadi, tengah-tengah dunia, terkhusus Indonesia, ada suatu mahkamah, yaitu suatu pengadilan yang akan mengadili suatu perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu di mana ketika ada perkara, maka yang bersalah akan dihukum dengan pidana hukuman penjara atau lebih daripada itu jikalau kesalahan itu suatu kesalahan yang sungguh fatal, sehingga dijadikan menjadi suatu akibat untuk boleh menjalankan suatu penghukuman. Dan hari ini firman Tuhan yang kita renungkan, bagaimana murka Allah terhadap semua pihak akan berlaku bagi orang-orang yang telah melawan, terkhusus orang-orang yang telah menolak anugerah Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, pada waktu Allah mengganjar dosa, manusia akan mengalami pemusnahan, dan yang tersisa hanyalah binatang-binatang buas dan jin-jin yang terkurung. Kita perhatikan di ayat 14 sampai dengan 16. Dan gambaran ngeri ini menekankan suatu kehancuran yang dimana kegelapan seperti masa penciptaan akan terjadi oleh karena dosa manusia. Dan firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini mengokohkan suatu peringatan keras tentang kengerian suatu penghukuman yang datang daripada Allah terhadap para pendosa, bahkan orang-orang yang telah menolak anugerah itu. Dan hari ini firman ini mau mengingatkan kita supaya kita jangan menunda-nunda lagi waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Firman-Nya terus disampaikan dan mengingatkan kita supaya kita boleh bertobat jikalau hari ini jalan kita menyimpang daripada Allah. Allah telah menyatakan anugerah itu dalam hidup kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu, jangan sia-siakan anugerah yang telah diberikan Allah. Ia telah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai pendamai atas dosa kita,
atas hidup kita, sehingga kita boleh berkenan di hadapannya. Mari jangan sia-siakan anugerah itu. Terima anugerah itu dengan kita memiliki hati yang penuh percaya kepada Yesus Kristus. Karena dengan kita menerima Yesus Kristus, maka kasih karunia itu akan terjadi dalam hidup kita. Ambil keputusan untuk boleh senantiasa percaya kepadanya. Jangan pernah menundanya, sebab ada kemungkinan, dan bukan hanya kemungkinan, ketika kita mau percaya kepada Yesus Kristus, kepastian akan anugerah Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Tapi ketika kita menunda, maka ada waktunya kita akan mendapatkan waktu di mana waktu itu akan berakhir dan kita tidak akan menikmati anugerah Tuhan lagi. Yang ada hanyalah suatu penghukuman sebagaimana yang dialami oleh Edom, di mana mereka mengundang kehancuran oleh karena kekerasan hati mereka yang menolak anugerah Allah. Sehingga pada akhirnya penghukuman terjadi, mereka mengalami penderitaan yang tak bisa kita bayangkan, yang begitu hebat, yang dimana darah akan memenuhi tanah-tanah. Suatu kehancuran terjadi sebagaimana pohon ara yang dimana seluruh daun-daunnya mengalami keguguran. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mengetahui Yesus Kristus adalah jalan pendamai dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita akui Dia dan kita terima Dia dan menyembah Dia, sehingga segala penderitaan yang akan terjadi itu tidak akan menimpa kehidupan kita. Sebab Allah yang menyertai kehidupan kita. Ia adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang setia. Ketika kita mau sungguh percaya dan sungguh-sungguh beriman kepada Dia, maka yang kita peroleh adalah suatu janji anugerah, yaitu kehidupan kekal, bukan kebinasaan. Tetapi ketika kita hidup di dalam keberdosaan, maka ubah dosa ialah maut. Nikmatilah kehidupan kekal yang daripada Tuhan lewat kita mau terus menerima anugerah itu dan jangan pernah menolak anugerah itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami akan penderitaan yang akan terjadi ketika kami menolak anugerah itu. Bapa yang baik, kami mau hidup dalam anugerah itu, sehingga janji kehidupan kekal boleh kami nikmati di dalam Allah. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, supaya kami tidak menolak anugerah, tetapi menikmatinya di dalam kasih karunia-Mu. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa yang menuntut renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.